Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Cek uga penak ulangi maneh. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah nomor 2. Utawi iki ai hadhihi al-mas'alatu tsaniyah. Utawi iki iku masalah kang nomor 2 dalam bab sababun nuzul. Jadi hal-hal apa saja yang dibicarakan dalam asbabun nuzul, problematikanya ini yang nomor 2. Ikhtalafa beda pendapat ahlul usuli sapa ulama usul fikih. Hal apakah al-ibratu utawi mengambil hukum iku bi umumil lafzi atau al-ibratu utawi kang denggep yang dianggap iku bi umumil lafzi kelawan umumil lafat au utawa kang den anggap kuwi bi khususis sababi kelawan khususipun sebab. Wal asahhu lan utawi ingkang paling sahih indana miturut kita kata Imam As-Suyuti al-awwalu adalah pernyataan pertama yaitu al-ibratu bi umumil lafzi. Titik. Waqat tanazzalat lan teman-teman Wakot nazalat dan teman-teman wis mudun ayatun apa pira-pira ayat fi asbabin ing dalem pira-pira sebab. Wattafaqu lan do sepakat sapa ulama usul ala ta'diyatiha ing atase melampauine ayat ila ghairi asbabiha maring sakliyane sababe. Artinya pengertiannya meluas melebihi yang dapat dicakup oleh sababnya, yang dapat diikat oleh sababnya. Contohnya kanuzuli ayat dzihari kaya dene mudune ayat tentang zihar, menganggap perempuan seperti ibunya sendiri dalam arti haram mengumpulinya, tidak dalam arti yang lain. Anti alayya ka dhuhri ummi, awakmu kangguku kaya gegere ibu, ora tak tumpaki ngono gambar kasar gitu. Jadi iku mudune fi Salamah bin Sokhrin terkait Salamah bin Sokhr. Jadi terkait itu satu orang itu. Terus kemudian wa ayatil li'ani lan kaya dene mudune ayat li'an sumpah saling laknat. Nah itu yaitu ayat surat apa ini ya? Wa yadra'u anhal adzaba anta syahada arba'a syahadatin billah itulah. Fi sya'ni Hilal bin Umayyah, terkait urusannya Hilal bin Umayyah. Dan juga wa haddil qadfi lan mudune ayat hukumannya menuduh zina. Iku itu terkait fi rumati Aisyata ing dalem pira-pira wong kang gunjing Aisyah. Saya ndak pakai kata fitnah karena agaknya sudah tidak sama gitu ya. Fitnah dalam arti bahasa Indonesia iya, tapi dalam arti Arabnya enggak sama. Rumat itu jamaknya romin, orang yang melempar tuduhan, orang-orang yang mempergunjingkan Aisyah. Semua mengkonili itu ada dilampau dibawa atau dibuat melampaui opo ayat itu tadi ila ghairihim maring sakliyane orang-orang yang sudah disebut tadi. Artinya hukum itu tetap berlaku meskipun orangnya bukan yang disebutkan tadi kalau peristiwanya sama. Jadi
al-ibrah bi umumil lafzi. Yang dipakai itu adalah keumuman teksnya, keumuman redaksinya, apa yang bisa dicakup oleh itu. Wa man lam ya'tabir umumal lafzi qala. Wa man lan utawi sapa wonge lam ya'tabir iku boleh. Iku ora nganggep sapa man, maksudnya mannya ini ulama, umumal lafzi ing makna umumnya redaksi ayat. Kala moko ngucap sapa man. Ulama ini bilang kharajat wis metu hadil ayatu apa ayat iki mang tentang orang-orang tertentu tadi wa nahwuha lan saumpamane ayat itu tadi li dalilin mergo ono dalil, ada indikasi, ada petunjuk akhara kang liya kama kaya dene kusirat den batesi ayatun apa pira-pira ayat ala asbabiha ing atase sebab-sebab ittifaqon krana kesepakatan. Dan sudah ada ijma di kalangan ulama, kesepakatannya pun lidalilin karena ada dalil indikasi lain di luar sabab itu koma kang wis jumeneng atau ngadeg apa dalil ala dalika ing atase mengkuno ittifaq. Jadi menurut orang yang mengambil khususnya sabab itu sebenarnya mereka bilang ayat itu kan tidak terbatas pada sababnya, tidak terbatas pada orang-orang yang terkait pada ayat itu, sehingga yang lebih tepat itu adalah umumul lafzi, al-ibrah bi umumil lafzi. Yang dipakai itu adalah redaksi makna umumnya, redaksi Al-Quran itu yang dipakai. Terus kemudian gugatannya, kalau orang yang tidak menganggap umuman lafzi itu sebagai umum, tetap terkait sabab, mereka mengatakan bahwa ayat itu dan yang mirip dengan ayat itu redaksinya itu keluar dari sababnya, dari ikatan sababnya itu karena ada petunjuk lain. Sebagaimana ayat yang terikat terhadap sababnya pun berdasarkan kesepakatan karena ada petunjuk lain di luar ayat dan sabab itu yang menunjukkan bahwa ayat itu terbatas pada sababnya. Jadi sebenarnya mereka bersatu gitu. Wala ngendika sapa Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari fi suratil Humazati tentang surat Al-Humazah. Ngendikane Imam Az-Zamakhsyari ya juzu wenang ayakuna apa yen to ana asbab apa sabab khoson niku khusus wal wa'idu tapi ana apa ancamane aman niku umum. Surat Al-Humazah turun pada orang tertentu, tetapi ancaman yang ada dalam surat Al-Humazah itu berlaku. Jadi siapapun yang berperilaku seperti orang yang diceritakan dalam surat Al-Humazah itu termasuk kena ancamannya surat Al-Humazah, katanya Imam Az-Zamakhsyari. Tujuannya apa? Pernyataan ayakuna sababu khoson wal wa'idu aman liyatanawala, supaya nyakup opo iku pengertiane lafat Al-Quran itu, Humazah itu kulaman ing saben-saben wong basyara kang bertindak langsung atau melakukan secara langsung sapa mandali kal qabiha ing perkara kang elek kuwi. Maksudnya ya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Ngumpulno dunya ngitung, nyongko nek dunyane kuwi iso mengabadikan dirinya. Siapapun yang berperilaku seperti itu ancamannya tetap gitu, wailun, meskipun sababnya terkait orang tertentu gitu. Tujuan kedua waliyakuna lan supaya ono apa iku paham ayat, fahamnya memahami ayat itu tadi berdasarkan asbab khoson wal wa'id aman iku jarian melaku majra ta'ridi ing dalane sindiran. Jadi kaya meskipun itu untuk orang tertentu ning nyindir saja, sing diomongke wongke sing apa namanya ya mungkin kayak Gusmus itulah tafsirnya ya, di puisinya Tadarus itu sebenarnya kan orang tertentu, tapi kemudian Gusmus merenungkannya sebagai dirinya sendiri, akukah insan itu lah gitu. Terus kemudian Imam Asyuti menanggapi kultu ngucap sapa ingsun, katanya Imam Asyuti wa minal adillati lan iku setengah saking pira-pira dalil atau indikasi ala tibari umumil lafzi
ngitung atau mengambil umumil lafzi, umumil lafat, ihtijajus sahabati utawi argumennya para sahabat atau nggawe argumennya para sahabat wa wirim lan liyane para sahabat fi waqa'i ing dalem pira-pira peristiwa bi umumi ayatin kelawan umumipun ayat. Jadi nazalat kang mudhun apa ayat ala asbabin ing atase pira-pira sebab khoson kang khosatin kang khusus. Syai'an hali ay umuman syai'an boleh atau ihtijajan syai'an hali atau kelawan boleh, kelawan argumentasi syai'an kang umum, zai'an kang umum juga sama umumnya dua ini bainahum ing antarané para sahabat. Salah satu dalil katanya Suyuti bahwa yang dipertimbangkan itu adalah tetap makna umumnya ayat adalah bahwa para sahabat itu mengambil argumen dengan umumnya ayat yang turun berdasarkan peristiwa khusus, dan argumentasi yang model argumen para sahabat tersebut terhadap umumnya ayat itu asyai'an dai'an itu sudah umum gitu. Banyak sekali sahabat yang mengambil, meskipun turunnya bukan terhadap A tapi kok kasusnya sama dengan A, maka sahabat mengambil ayat itu meskipun personnya berbeda karena ada kesamaan peristiwa atau perbuatan. Seterusnya qala Ibnu Jarir qala ngendika sapa Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir haddatsani sampun critani teng kula sapa Muhammad bin Abi Ma'syarin, Muhammad bin Abi Ma'syar. Ana maksudnya amba sampun ngabaraken nateng kita Abu Ma'syarin sapa Abu Ma'syar Abu Ma'syarin Najihin ingkang asma Najih. Terus Pak Abu Ma'syar bin Najih sami itu sampun mireng sapa ingsun sapa kula Sa'id dan ing Sa'id al-Makburiyah ing Sa'id al-Makburiyah yuzakiru hale atau iku bermudzakarah, berdiskusi bisa atau saling mengingatkan atau saling belajar. Sapa Sa'id Muhammad bin Ka'ab bin Al-Quradiyya ing Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Faqala terus ngucap sapa Sa'idun Sa'id Al-Makburi itu tadi ngendikane Sa'id inna fi ba'di kutubillahi inna lillahi ibadah. Inna sak temene fi ba'di kutubillah iku ing dalem setengah ing dalem sebagian pira-pira kitabe Allah utawi lafat inna lillahi ibadan alsinatuhum ahla minal asal, lafat inna lillahi dan sak terusnya. Saya artikan katanya si Sa'id tadi bahwa dalam sebagian kitab Allah entah itu Taurat, Injil atau Zabur itu ada redaksi gitu yang bunyinya innalillahi sa'ta inna sa'ta menilillahi iku kaduwe Allah ibadan utawi pira-pira hamba alsinatuhum ingkang utawi lisannya ibad ahla iku luweh legi minal asali tinimbang madu wa qulubuhum lan utawi manahipun ibad iku amaru luweh pait minas sabiri saking woh-wohan kang pait labisu kang do nganggo sapa ibadan libasa musuki dhani ing pakaian musuki piro-piro kulit abdokni domba atau kambing ya, jenisnya ini saya tidak paham jenisnya kambing. Minalini mergo aluse ya jetaruna haring gaet atau menarik atau menukar sopo ibad ad-dunya ing dunia bidini kelawan agama, dunyane diambil agamanya dibuang untuk ditukar dengan dunia. Ada redaksi seperti ini katanya si Sa'id. Terus kemudian faqala terus ngendika sapa Muhammad bin Ka'ab, katanya Muhammad bin Ka'ab ngendika hadza utawi iki sing redaksine mirip iki ngono fi kitabillah ing dalam Al-Qur'an iku wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya dan seterusnya. Al-Baqarah 204. Iku setengah saking menungso man utawi wong yujibu kang gawe nggumun ka ing sira qauluhu apa pangendikane man, ucapane man fil hayati dunya tentang kehidupan dunia. Sebagian di antara manusia itu ada orang yang
perkataannya tentang dunia begitu mengagumkan. Nah ini hampir sama. Alsinatuhum ahla minal asal wa qulubuhum amarru minas sabir. Omongane legi atine bosok. Nah gitulah kasarannya. Nah itu bandingannya itu ada di dalam Al-Qur'an. Faqala terus ngendika sapa Saidun Said qad araftu fiman unzilat. Katanya Said, qad araftu teman-teman wis weruh sapa ingsun, wis kenal sapa ingsun fiman ing dalem siapakah, ing dalem sapa unzilat den turunake apa ayat wa minan nas itu tadi. Faqalat moko ngendika sapa Muhammad bin Ka'ab terus jawab malih, innal ayata sak temeni ayat niku wau tanzilu mudun apa ayat fir rajuli tentang seorang laki-laki. Summa mongko nuli takunu dadi apa iku ayat amatan dadi umum. Maknane ba'du sak marine niku setelah itu. Jadi betul memang kalau jenengan wahai Said, kalau Anda tahu terhadap siapa ayat itu turun atau tentang siapa ayat itu turun, Anda tahu itu betul, tetapi jangan sampai dibatasi kasarannya gitu. Ayat itu memang turun untuk seorang laki-laki yang tertentu ABCD, tapi kemudian ayat itu menjadi umum untuk siapa saja yang berperilaku sama atau berciri-ciri sama gitu. Titik. Fa in qulta moko lamun ngucap sapa sira fa hadza Ibnu Abbasin lam ya'tabir umuma qawlihi la tahsabanna alladziina yafrahun. Titik itu tadi sudah. Titik selesai. Artinya tetap bahwa boleh jadi ayat itu turun tentang person tertentu tetapi dia menjadi maknanya umum. Menjadi umum artinya bisa berlaku untuk siapa saja tapi yang berperilaku sama dengan person tersebut. Ini titik tetap di situ argumennya Suyuti, mengutip kaulnya siapa ini tadi, Ibnu Jarir, mengutip kaulnya Ibnu Jarir. Kemudian diperluas lagi, fa in qulta moko lamun ngucap sapa sira. Maksudnya kita ini diajak bicara sama Suyuti. Kalau Anda katakan fa hadza Ibnu Abbasin, fa hadza moko utawi iki Ibnu Abbasin, iku Ibnu Abbas. Lam yaktabir ora nganggep sapa Ibnu Abbas umuma qaulihi ing umume qaulihi pangendikane Allah taala la tahsabanna alladziina yafrahun al-ayah Al-Imran 188 yang tadi atau kemarin mungkin ya, yang di rekaman sebelumnya itu sudah dibahas. Ibnu Abbas menjelaskan la tahsabanna alladziina yafrahun, dan kata Ibnu Abbas itu tidak nganggep umum ayat itu tapi khusus. Bal-balik kosoro batesi sapa Ibnu Abbas hateng niku ayat alama ing atase barang unzilat kang den turunno apa ayat la tahsabanal itu fihi ing dalem ma-nya itu mingkis soti ahli kitab, terdiri dari kisahnya ahli kitab. No, kan Ibnu Abbas kan juga nganggep umum qauli Allah taala. Nah gitu. Terus mantung-mantung nek sampean takon koyo ngono nang aku kultu moko jawab sapa ingsun jare Imam Asyuti ujibu bakal jawab sapa ingsun andalika saking mengkono-mengkono pernyataan kelawan bi annahu kelawan sak temene sya'an la yakhfa iku ora samar, tegese wis jelas wis lumrah alaihi ing atase Ibnu Abbas. Katanya Asyuti sudah jelas tidak samar lagi bahwa tidak samar lagi atas Ibnu Abbas itu opo annal lafdhu sak temene lafat a'ammu minas sabab, lebih umum daripada sababnya. Nah itu sudah dimengerti, Abu Bakar udah ngerti, sapa jenenge Ibnu Abbas udah ngerti nek lafat itu jelas lebih umum tinimbang sebabe. Tapi tapi sak temene Ibnu Abbas iku bayanan jelasno sapa Ibnu Abbas annal murad sak temene sing dimaksud bil lafzi kelawan lafat iku khosun khusus. Jadi nanti itu ada diskusinya, ada al-am al-murad bihil khusus, ada al-am al-baqi ala umumihi. Jadi ada kata umum tapi yang dimaksudkan khusus, ada kata khusus yang tapi yang dimaksudkan umum, ada kata umum yang tetap dalam umumnya, ada kata khusus yang tetap dalam khususnya. Diskusinya sangat panjang sekali itu di sana, tapi yang jelas ini Asyuti cuma memberikan argumen bahwa kalau Ibnu Abbas itu sebenarnya sudah tahu lafaz itu lebih umum daripada sababnya, tapi pada posisi
menjelaskan ayat la tahsabanna alladziina yafrahun itu, bahwa yang beliau menjelaskan, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafadz itu adalah tertentu, bahwa kata-katanya tetap umum, dia hanya menjelaskan itu. Gitu. Itu argumennya Asyuti. Terus kemudian beliau memberikan bandingan lagi, wanadhiru lan utawi bandingannya kisahnya ini tadi, kisahnya ayat-ayat yang turun dengan sebab itu adalah tafsirun nabi, tafsiri Kanjeng Nabi dewi, adzulma ing kata adzulma fi qouli dalam pangendikane Allah taala, walam yalbisu imanahum bizulmin, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman dan tidak memakaikan imanahum kepada keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman. Al-An'am 82. Lah nafsirine Kanjeng Nabi kata zulm iku bisyirki kelawan tafsiran kata syirik, min qaulihi dasare dipendet saking qaulihi qauli Allah taala, inna syirka la zulmun azim, sak temene syirik iku zulmun, kezaliman azimun kang lemen gedhe. Luqman 13. Ma'a padahal atau ing dalem sartane fahmi sahabati, pahame para sahabat, al umuma ing umum fi kulli dzulmin ing dalem saben-saben kezaliman. Gitu loh. Ini bandingannya. Jadi sebenarnya umum. Posisinya Ibnu Abbas oleh Asyuti secara tidak langsung disamakan dengan posisinya Nabi yang menjelaskan kata zulm. Karena pada saat itu sahabat memahami kata zulmun itu secara umum. Maknanya wis umum jelas. Al-baqi ala umumihi, tetap di dalam umumnya. Tapi Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud zulmun itu adalah asyirku. Dengan dasar ayat inna syirka la zulmun azim gitu. Sahabat sudah tahu, sahabat memahami ayat itu umum. Kalau umum, waduh berat Kanjeng Nabi. Ya, wong iman terus tidak memakaikan keimanannya dengan kezaliman. Waduh siapa? Ayuna lam yadzlim nafsahu, katanya para sahabat. Mana dari kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Zalim semua untuk hanya saja subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Jadi agaknya berat terus Kanjeng Nabi membatasi itu, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan zulmun adalah asyirk. Itu katanya Suyuti bandingannya peristiwanya Ibnu Abbas yang membatasi ayat la tahsabannal ladzina kafaru itu. Dah waqat warodalan teman-teman wis tumeka tegese teko riwayat an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Mau apa barang tegese riwayat ya dulu kang nuduhake apa ma'ala tibaril umum ing atase nganggep sing umum, maksudnya mempertimbangkan umumnya lafaz, tidak mempertimbangkan ketertentuan sabab. Fa innahu krana sak temene Ibu Abbas kala niku ngendika, tegese memutuskan supaya Ibnu Abbas bihi kelawan niku iktibaril umum fi ayatis sariqati ing dalam ayat tentang pencurian. Ma'annaha ing dalam sartane sak temene ayat nazalat iku mudhun apa ayat tentang pencurian iku fimroatin terkait seorang perempuan sarokot kang wis nyolong sama perempuan. Titik. Kala ngendika sapa Ibnu Abi Hatim sana tegese hadatsana sampun crita nateng kita Ali bin Husaini sapa Ali bin Husain. Sana maksudnya sampun cerita terus Ali bin Husain nateng kita sapa Muhammad bin Abi Hammadin Muhammad bin Abi Hammad. Terus Muhammad bin Abi Hammad sana sampun cerita nateng kita Abu Tumailata sapa Abu Tumailata Ibnu Abdul Mukmin yuganipun Abdul Mukmin an-Najdah saking Najdah al-Hanafi saking Najdah al-Hanafi. Kala ngendika sapa Najdah al-Hanafi kala ngendikane Najdah al-Hanafi niku ngendika sa'altu wis tau takon sapa ingsun. Terus Najdah Ibnu Abbas nang Ibnu Abbas angkau lihi tentang pengendikane Allah Subhanahu wa taala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wong lanang nyolong, wadon nyolong kethoken tangane. Al-Maidah 38. Akhosun am amun. Terus takone Najdah al-Hanafi nang Ibnu Abbas, niki khusus napa umum niki? Kala ngendika sapa Ibnu Abbas bal amun. Nah, niku umum. Padahal Ibnu Abbas juga tahu bahwa itu turun terkait perempuan yang bernama enggak ada namanya ini. Sorry. Jadi terkait fi imra'atin saraqat, terkait seorang perempuan yang mencuri. Tapi ternyata Ibnu Abbas mengatakan bal'am. Itu umum. Itu kata Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Taimiyah ketemu lagi dengan nama ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala langit. Saya bukan alergi gitu. Cuma dari sini saya mengetahui bahwa dalam posisi ilmiah
Asyuti memang harus begitu. Semuanya yang ada ungkapan tentang persoalan ini dia cantumkan, dia tidak pilah-pilah sudah. Zamakhsyari yang katanya Mu'tazilah apa tak ngurus, yang penting karena betul-betul ilmu. Karena kalau bukan beliau tidak ada yang ngomong kayak gitu, maka tetap diambil gitu. Jadi sulit memang bersikap sportif seperti itu. Dan mungkin itu hikmahnya. Jadi saya ikut Asyuti sajalah. Dari dalam ranah ilmiah apa saja yang pernah mengatakan, karena Asyuti betul-betul minasyukri atau minasyukrin ni'mati azhul qawli ila qailihi, katanya Asyuti. Termasuk bagian dari bersyukur terhadap ilmu Allah yang sudah diberikan adalah mengembalikan ungkapan terhadap siapa yang mengucapkannya. Karena tanpa ini nggak bisa, memang adanya idenya dari situ, jadi tetap ditampilkan sama Asyuti. Ilmiah itu sudah. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya pahami sikap Asyuti. Wah, wangeli. Nika betul-betul anu ku wabot. Soalnya aku ya gak weruh, ya sing tak weruh wis pokoke iki dikutip oleh Asyuti ngono lah. Ini kan ilmiah. Jadi apakah Asyuti pakai kaidah ilmiah tertentu atau apa bisa dibacalah oleh situ. Terserah, bisa dikaitkan. Saya tetap merasa bahwa yang situ lebih tahu lah, lebih punya wawasan lebih luas. Karena prinsipnya itu rubba sami'in afham, mungkin begitu ya kalimatnya, afhamu min mubalighin. Seringkali orang yang mendengar lebih mengerti daripada yang menyampaikan. Itu tidak keliru hadis apa ungkapan apa dia lupa saya. Nah, memang begitu. Itu rata-rata ngono rata-rata. Jadi yang bisa mencerna justru kayak peristiwa Nietzsche. Mungkin yang bisa paham ya bukan orang Jermannya, malah orang Prancis atau orang mana. Saya kira itu lumrah saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan sampun ngendika sapa Ibnu Taimiyah ngendikane kok caci kadang-kadang tumeka kathiron secara banyak atau sering kali min hadzal babi saking bab menika, maksudé bab sababun nuzul qauluhum apa pangendikane para ulama yang terdiri dari para sahabat ingkang isine hadil ayatu fi kadza. Ngendikane para sahabat itu hadil ayatu tawi ayat menika nazalat kemudun apa ayat menika fi kadza ing dalam peristiwa ini. Ini susunan yang kadza itu sepertinya sudah menjadi kebendaan, padahal aslinya bukan. Ka itu huruf jar, da itu isim. Jadi huruf jar bertemu huruf jar itu kan nggak bisa sebenarnya. Tapi karena kadza ini seolah-olah sudah menjadi satu paket. Fi kadza yang dalam perkara ini. Lasia ma apalagi? Ya diarteni secara nahwu lasia ora ono kembaran iku maujud ma opo ae. Manya zaidah yang bermakna memisahkan, tapi ini sudah jadi satu paket. Lasia ma apalagi ingkana lamun ono. Al-madhkuru apa sing disebut sakson yaiku wong, person, kakaulihim kaya dene pangendikane para sahabat atau perawi tentang asbabun nuzul, terkait asbabun nuzul ingkang ngendikane inna ayat adzihar satemene ayat zihar iki iku nazalat mudun apa ayat zihar fi imraati Thabit bin Qais ing terkait istrinya Thabit bin Qais. Wa inna ayat al-kalalah lan satemene ayat al-kalalah iku mudun iku nazalat mudun apa ayatul kalalah fi Jabir bin Abdullah terkait Jabir bin Abdullah. Wa inna qaulahu lan satemene pangendikane Allah ingkang munine wa anihkum ingkang nggih kok muni ya ingkang berisi wa anihkum ingkang isine wa anihkum bainahum hukum ono di antara mereka yang berselisih. Al-Maidah 47 iku nazalat mudun apa iku ayat fi bani Quraidzah ing dalam atau terkait Bani Quraidzah wan Nadhir lan peristiwa Bani Nadhir, dua suku yang saling bersekutu. Terus watofit wawa temen omongan Ibnu Taimiyah iki. Wa nadha irudzalika, jadi atofnya ke qauluhum itu. Wa nadhairu dzalika lan sering kali teka apa
nadha'i wa nadha'iru dzalika, dan bandingan-bandingane kisah-kisah yang sudah disebut tadi itu. Mimma saking barang yang beruna kang nyebut sapa para sahabat annahu ing sak temen manazala iku mudun apa ma fi qaumin terkait suatu kaum minal musyrikina saking wong-wong musyrik di Makkah di Mekah, atau au fi qaumin utawa terkait kaum minal yahudi wan nasara saking kaum Yahudi wan nasara lan nasara. Di sini Yahud dan Nasara tentu saja bukan agama. Nanti kaum ini jelas fi qaumin minal yahud nasara. Boh sejak kapan jadi agama? Karo prosesnya aku sama bisa menganalisa itu sejak kapan nama itu menjadi kemudian jadi ajaran. Saya lebih ingin melepaskan itu makna ya makna arti kata yang sesungguhnya meskipun arbitrer. Au fi qaumin utawa terkait suatu kaum minal mukminin saking mukmin. Jadi bandingannya mukminin Yahudi bukan agama. Falladzina qalu dzalika laini, diulangi lagi. Jadi titik ini di sini sebenarnya. Jadi seringkali kalau membahas asbabun nuzul itu ungkapan-ungkapannya itu seperti itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi ungkapannya itu ini turun fi ya, bahwa ayat ini turun di siapa, ayat kalalah turun di siapa, seringkali seperti itu katanya Ibnu Taimiyah. Nah, terus analisanya Ibnu Taimiyah, falladzina qalu dzalika lam yaksidu anna hukmal ayati mukhtasun bi ulaikal ayani duna ghairihim. Falladzina maqutawi wong-wong, tegese para sahabat yang menyatakan punya pernyataan seperti itu tadi itu, qalu kang menyatakan sapa alladzina dzalika ing mengkono-mengkono redaksi tadi itu, bahwa ayat ini turun tentang orang Bani Quraidah, tentang A B C D, iku lam yaksidu, ora bermaksud. Waalaikumsalam. Ora bermaksud sapa alladzina qalu dzalika anna hukma ing sak temene, anna hukmal ayat ing sak temene hukume ayat iku mukhtasun khusus bi ulaikal ayani kelawan wong-wong kuwi mau duna ghairihim duduk liyane. Wong-wong kuwi mau duduk liyane. Fa inna hadza la yaqulu. Fa inna hadza krana sak temene hadza menika kesimpulan. Layak, maksudnya kalau memang itu terkait khusus dengan orang itu, layakulu orang ngendikaaken, orang ucapakan huteng niku hadza muslimun sapa wong kang muslim wala akilun lan orang kang duweni akal alal itlaqi secara mutlak. Maksudnya orang yang punya, orang Islam dan menurut ngaos ya, tidak satu pun orang muslim pun dan orang yang sing duweni utek iku ngomong kayak ngono. Ayat ini khusus nggak wong iki, tidak berlaku untuk yang lain. Wah bejat. Kalau diluaskan bisa, ya bagus argumennya. Sahabat Ibnu Taimiyah. Kita bisa tahu bahwa di awal kitab Dzalikal Kitab bukannya itu saja mufrad. Dzalikal Kitab ya Muhammad. Jadi turunnya gur kanggo Nabi Muhammad tok no. Wah. Rusak. Awal ini gak perlu dituruni. Ya, kalau jadi tidak ada seorang mukmin pun dan orang yang punya otak pun akan menyatakan seperti itu, bahwa ayat turun terkait orang tertentu dan tidak berlaku untuk yang lain atau khusus untuk itu. Nah, gitu. Jadi redaksi yang seperti dinyatakan tadi yang dicontohkan itu studinya Ibnu Taimiyah itu tidak bermaksud bahwa hukum yang ada di dalam ayat itu hanya tertentu untuk orang itu saja. Maksudnya bukan begitu. Wan nasulat utawi para menungso maksudnya para ulama wa in tanaza'u, itu senajano tanaza'u do tukaran sapa menungso atau saling bersilang pendapat sapa annas, maksudnya nas ini ya ulama, tidak manusia pada umumnya. Karena manusia pada umumnya kan tidak semua orang berpikir soal mikir ayat kok ngene iki kan. Dia mikir mbah-mbah barang, mikir tandur, makiran. Ya maksudnya yang terlibat persoalan ini. Nas itu. Senajano do tukaran maksudnya silang pendapat sapa annas fil lafzi dalam lafat al-ami kang umum al-waridi ingkang tumeka ala sababin ing atase sebab. Hal yaktasu bisababi, apakah khusus apa lafat al-am iku bisababi kelawan sababi lafat am. Falam yakul moko ora ngendikakno ahadun sapa suwiji-wiji inna umumatil kitab bisa temene redaksi umumnya Al-Quran was sunnati dan as-sunnah takhtassu iku khusus apa umumatil kitab was sunnati bisaksi kelawan person al-muayyani yang tertentu. Titik. Jadi senajan ono perdebatan begitu peliknya, misalnya ada satu ayat yang
turun atas dasar sebab tertentu, apakah itu khusus terhadap sebabnya, itu tidak satu pun para ulama yang menyatakan bahwa umumnya kitab dan as-sunnah itu tertentu pada orang person secara zatnya sendiri. Itu tertentu pada orang itu tok, tidak yang lain, tidak satu pun menyatakan begitu. Wa inna malan hanya saja woyatu mautawi puncaknya barang, maksudnya puncaknya pendapat yukalu kang den ngendikakno apa mah iku annaha sak temene ayat tahtasu iku tertentu apa ayat khusus binau idzalika saksi kelawan satu macam dzalika saksi dari orang tersebut. Jadi kalau misalkan tentang Bani Quraidah ya satu sisi saja yang terkait dengan Bani Quraidah itu, atau tentang perempuan yang mencuri itu ya satu sisi saja, yaitu pada kejadian pencurian itu, tidak yang lain. Faya umum moko dadi umum apa iku naui dzalika saksi itu maing barang, maksudnya kedadosan yusbihu kang nyerupani apa mahu teng niku naui dzalika saksi. Jadi bisa berlaku kalau misalkan peristiwanya sama, itu saja ya, gitu. Walayakunulan ora ono al umum apa umum fiha ing dalem niku iku ayat iku ayat sing ono sebabe iku bihasabil lafzi kelawan walayakunulan ora ono al umum apa umum fiha ing dalem niku ayat iku bihasabil lafzi sesuai dengan lafaz iku kelawan atau kelawan hitungan lafaz, maksudnya sesuai dengan lafaz wal ayat dan redaksi ayat. Allati kang laha iku kadri allati sababun utawi sebab muayyanun kang tertentu. Jadi sigot umum itu tidak pasti sesuai dengan lafaz dan ayat yang memiliki sebab tertentu. Tidak mesti seperti itu, dengan catatan ingkanat lamun ono apa iku ayat amron berupa amar au nahyan atau berupa nahi fahiya mutanawilatun. Nah kalau itu berupa amar dan nahi, ingkanat lamun ono ingkanat lamun ono apa ayat amron iku berupa perintah au nahyan atau berupa larangan, fahiya moko utawi ayat tersebut mutanawilatun iku mencakup lidzalika saksi maring wong person tadi itu yang terkait wali ghairihi lan untuk selainnya dzalika saksi ghairihi itu mimman terdiri dari orang kana kang ono apa man bimanzilatihi iku padha karo posisine dzalika saksi. Jadi umumnya lafaz itu tidak berdasarkan makna lafaz dan ayat yang memiliki sebab tertentu. Jika ayat atau lafaz itu berarti amar atau nahi, maka ia boleh jadi mencakup orang yang gara-gara dia ayat itu turun, dan juga bisa mencakup selainnya orang tadi kalau orang lain tersebut seposisi atau mengalami melakukan hal yang sama dengan orang yang mendapatkan larangan atau perintah tadi itu. Terus sebaliknya itu kalau berupa amar dan nahi. Wa in kana lamun ono apa iku ayat khobaron itu berupa pengkabaran bimadhin kelawan pujian au dzamin utawa cacian. Fahiya moko utawi ayat fauniku mutanawilatun iku nyakup lidzalika syakhsi kaduwe orang terkait. Orang tersebut maksudnya yang gara-gara dia, yang terkait dia ayat itu turun. Waliman dan juga untuk orang karena kang ono opo sapa man iku bimanzilatihi satu posisi dengan dzalika syakhsi. Nah, kalau berkaitan dengan nahi sama artinya, kalau berkaitan dengan nahi yaitu orang yang terkait itu juga untuk orang lain yang seposisi dengan orang yang gara-gara dia ayat itu turun. Kalau soal yang muji atau mencaci juga sama, seperti tabat misalkan. Tabat yada bila berbuatan kan terkait Abu Lahab. Tapi bisa juga terkait orang lain yang satu posisi dengan Abu Lahab. Abu Lahab misalkan menghalang-halangi orang berbuat baik. Maka siapapun yang menghalangi orang yang berbuat baik, maka ayat itu bisa saja berlaku. Gitu katanya. Intaha berakhir apa pangandikanipun Ibnu Taimiyah. Artinya diskusi ini begitu panjang sampai
detail itu para ulama merinci bab tentang asbabun nuzul itu dan dari mana pengambilannya. Nanti ada diskusi khusus As-Suyuti itu tentang mana sih yang layak dijadikan asbabun nuzul dan mana yang tidak layak. Tidak semua yang informasinya nazalat hadil ayatu fi kada wa kada terus ini disebut asbabun nuzul. Tidak semuanya begitu. Nanti ada yang begitu rinci. Dan kaidah yang sudah dipakai As-Suyuti, dirumuskan As-Suyuti, sudah beliau promosikan bahwa itu sudah beliau tahrir, beliau kumpulkan menjadi satu, yaitu lubabun nukul fi asbabin nuzul. Wah, situ udah punya itu. Tambihun tambahan, oke. Wes saiki ngeluruh maneh, menisor maneh, wis mari munggah mudhun maneh. Mereview lagi, tambihun tambahan utawi iki ku tambah tambahan. Qad alim tawis ngerti sapa sira pembaca, sapa sira pendengar, sapa sira sing sapa ae sing ngaji. Nah ngono, termasuk saya. Wis ngerti sapa sira jari Imam Asyuyuti, nggih Asyuyuti. Mimma dzikira saking napa mawon dzikira ingkang sampun dipun sebut apa ma. Wis ngerti napa anna fardhal mas'alati sak temene penentuane masalah. Fi lafzin iku ing dalem lafat lahu ingkang iku kadue lafat umumun utawi keumuman. Jadi dari apa yang sudah jelaskan Anda tahu bahwa poin masalahnya adalah lafat yang memang memiliki sisi umum. Kalau sudah lafat yang tidak memiliki sisi umum tidak masuk pembahasan ini. Wah ini nggak mau ngarap asli atau tidak belajar bahasa kan yang wangi. Sing dikatakan kata umum ki apa? Meskipun bisa masih didekati dengan linguistik atau ilmu-ilmu yang lain itu masih bisa, tapi tetap dalam koridor bahasa Arab mungkin. Tetap kan sudah ada rumusannya itu, mana yang disebut umum dan mana yang disebut khusus. Dan itu ya sekali lagi mau ngengkel ya apa ya arbitrer. Tetap makanya memang harus diperkaya dengan kajian linguistik, semiotika atau apalah terserah itu. Tapi menarik. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah diskusinya ini al-ibrah bi umumil lafzi, memang lafat yang punya potensi untuk dimaknai secara umum. Kalau yang tidak punya kemungkinan itu ya tidak. Amma ayatun amma anapun ayatun utawi ayat nazalat kang mudhun apa ayat fi muayyanin tentang atau terkait orang tertentu wala umumalan ora ana keumuman iku maujud di lafziha kadwi lafati ayat. Fa innaha moko sak temene ayatun nazalat itu tadi tuksoru den batasi apa lafat apa ayat itu tadi alaihi ing atase muayyan, alaihi ing atase muayyan qat'an ai fi qat'in ing dalem kepastiane atau secara pasti. Sudah jelas itu yang dimaksudkan. Contoh kakoli kaya dene pangendikane Allah taala wa sayujannabuhal atqa wa sayujannabuhalan bakal dituhaken ha saking neraka, mungkin begitu ya. Al-atqa atau ha saking perilaku buruk. Al-atqa sapa wong kang bertakwa, alladzi kang yukti memberikan sapa alladzi malahu ing dunyanipun alladzi yatazakka hale berbersih diri, berzakat. Al-Lail 17:18. Fa innaha krana sak temene ayat niki nazalat mudun apa ayat iki fi Abi Bakrin As-Siddiqi terkait Abu Bakar As-Siddiq bil ijma'i kelawan ijma'. Ijma'nya para perawi dan tidak ada kemungkinan lagi itu tidak bisa dikaitkan dengan orang lain gitu loh ya. Tidak tahu kalau para ahli hukum ayat ini termasuk redaksi hukum ya. Saya kalau dalam benak saya ayat ini kan tidak apa itu namanya tidak langsung terkait dengan hukum praktis. Jadi mungkin yang lebih tahu bisa mendiskusikan ini mungkin yang sudah menjelajah jauh terkait dengan hukum-hukum fikih yang ada di kitab-kitab yang berjilid-jilid itu. Nah, kalau sudah mengembara di kitab-kitab mungkin tahu letaknya ayat ini di mana. Seperti Gus Baha misalkan. Mungkin itu tahu. Ini kaitannya dengan hukum al-ibrah bi umumil lafzi itu. Kalau tidak ada hukum kesimpulan hukum praktisnya kayaknya sulit itu diterapkan. Nah, ini kan tidak terkait itu. Ini tapi secara ijma' ini memang Abu Bakar yang dimaksud. Maka istadallalan teman-teman wis mendedalil biha kelawan niku ayat. Al Imamul
al-imamu sapa kang dadi Imam Fakhruddin, kebanggaane agama namanya Fakhruddin Ar-Razi, ma'a qauling dalam sarjane ing dalam sartane pangendikane Allah taala inna akramakum indallahi atqakum al-hujurat 13 ala annahu ing atase sak temene Abu Bakar afdhalun nasi iku paling utama menungso ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Fakhruddin ini mengambil ayat wasayujannabul atqa ini sebagai dalil bahwa Abu Bakar itu memang paling utamanya manusia setelahnya Rasulullah. Di samping ayat itu, Fakhruddin Ar-Razi ini juga mengambil inna akramakum indallahi atqakum. Nanti atqakum sama dengan wasayujannabul atqa. Nah, akramakum kalau masih ada Rasulullah ya Rasulullahnya, kalau ada Abu Bakar ya Abu Bakarnya gitu. Wa wahhama man dhanna, di sini wahhama, tapi artinya tetap pakai wahima. Coba tak cari dulu wahama, melihat secara salah, menghayalkan ya, atau membayangkan gitu bisa ya, mengilusikan, tapi tidak ada tasdidnya. Sementara di naskah lain katanya si komentatornya ini, kita enggak mendapati at-tauhim fi tafsir Razi. Jadi di tafsir Razi tidak ada kata wahama, itu tadi. Ada orang redaksinya siapa ini? Tapi Asyuti mengambil dari Ar-Razi gitu katanya. Wahamalan menggambarkan dalam benak man sapa wong dzonna kang nyangka sapa man anal ayat yang sak temene ayat. Ada orang yang menduga, orang yang menduga itu membayangkan anal ayat sak temene ayat amatun iku umum fi kulli man ing dalam saben-saben wong ngami-ami langkang berperilaku atau melakukan sapa man amalahu kaya amalipun Abu Bakar. Ijroan mergo pemberlakukan lahu kadwiman alal qaidati ing atase qaidah. Jadi ada orang yang menduga, mengilusi atau menghayalkan bahwa wasayujannabuhal atqa itu bisa berlaku umum untuk siapa saja yang berperilaku seperti Abu Bakar gitu. Kayaknya sulit. Abu Bakar kabeh dunyane kan Rasulullah ya, anak-anake bareng dikuwekno. Itu berlaku umum iso ae. Tapi wahadalan utawi menika kesimpulan golatun adalah kekeliruan. Fa inna hadhil ayata krana sak temene ayat menika wasayujannabul atqa iku laisa iku ora ana fiha ing dalem hadhil ayat apa sihatu umumin sihat umum. Kenapa disebut keliru? Karena di dalam ayat itu tidak ada sihat umum lah. Sihat umum ini yang perlu mungkin kita cari, tapi nanti dijelaskan. Perumusannya ada di sigot umumnya. Sigot yang disebut umum oleh orang Arab itu apa saja gitu. Nah, ini disebutkan. Alasannya idkrono al alifu tawi alif wal lamu lan lam alif lam. Al itu innama hanya saiku hanya saja tufidu memberi pengertian opo alif lam al umum manang makna umum idza kanat arekalane ono opo alif lan lam mausulatan niku alif lam mausulah au muarrifatan utawa alif lam ta'rif al ta'rif fi jam'in ingkang wonten teng isim jama titik. Jadi al itu bisa bermakna al yang untuk makna umum kayak alhamdu itu kan apa namanya alil istighraqil jinsi atau terserahlah bahasanya bagaimana, tapi itu berlaku umum kalau itu merupakan al mausulah dan menjadi al ta'rif yang sambung dengan jamak. Kalau tidak sambung dengan jamak maka tidak termasuk umum maknanya, pasti tertentu gitu. Jadi alil ahdi dzihni tertentu. Mungkin begitu. Mohon maaf kalau saya keliru-keliru di ada banyak al macam al ya Allah, aluminium, al mari. Tapi tidak di al itu. Wis akeh pokoke macam al golek ning nahwu dhewe wis. Fi jam'in ing dalam isim jamak. Zada nambahi qaumun sapa kaum. Maksudnya ulama ada yang menambahi. Au mufradin utawa wonten teng isim mufrad. Jadi tidak gabung sama isim jamak.
bisyarti alla yakuna kelawan syarat alla yakuna yen to ora ono hunaka ing kono ahdun apa perjanjian, atau bahasa linguistiknya apa ya, bahwa ini disebut asbak, disebut gelas, itu kan hasil kesepakatan ngono ku bahasa ke apa itu disebut ahdun. Mergo ket biyen diarani ngono iku diarani asbak, diarani kaos, diarani rambut, diarani ngono kan. Mergo ket biyen ta diomongin ngono itu ahdun namanya. Syaratnya tidak ada itu. Kalau sudah ada ahdunnya maka batal nih. Walamu fi al-atqa, dan alif lam yang ada di al-atqa itu laisat ora ono apa lam alif lam yang ada di al-atqa itu mausulatan lam mausulah, itu bukan lam alif lam mausulah li annaha krana sak temene al mausulah itu la tu solu ora den sambung apa al mausulah bi af'ala kelawan bi af'alat tafdili kelawan sigot af'alut tafdil ijma'an dalam ijma'nya ai fi ijma'in. Jadi secara ijma' itu tidak disambung. Di kasih catatan kaki, suruh merujuk ke kitab Mughnil Labib. Itu memang khusus membahas huruf-huruf seperti itu. Jadi mulai huruf jar semuanya, huruf nasab semuanya, huruf jazm semuanya beserta fungsinya, apa ketemunya di redaksi bahasa Arab itu bagaimana dibahas memang di sana. Mughnil Labib namanya. Itu ngerujuknya ke sana. Jadi dia bukan mausulah karena tidak disambung dengan af'alut tafdil. Al mausulah itu tidak disambung dengan af'alut tafdil. Wal atqa lan utawi lafaz al atqa laisa iku ora ana apa lafaz al atqa jam'an iku bentuk jamak, bal huwa mufradun balik huwa utawi al atqa mufradun iku bentuk mufrad. Wal ahdu lan utawi al ahdu perjanjian itu maksudnya kesepakatan itu bahwa ini dimaknai A B C D itu maujudun ada khususon secara khusus. Ai wujuda khususin gitu ya, khususon kelawan khusus atau secara khusus ma'ama ing dalam sartane barang tufidu kang maringi pangerten hu ing masih watu af'ala apa sigat af'ala nopo niku minat tamyizi saking diferensiasi. Kalau bahasa istilah bahasa ini saya nggak bisa ngerti kan, mungkin situ bisa menemukan arti yang lebih tepat. Minat tamyizi saking tamyiz maksudnya diferensiasi, waqat ilmu syarakati dan memutus perserikatan, maksudnya tidak boleh, tidak ada yang terlibat di situ, hanya satu orang itu. Jadi sementara lafaz al-atqa itu bukan jamak, jadi lamnya itu alif lam itu bermakna umum jika berupa mausul, sementara tadi sudah diomongkan bahwa al yang ada di al-atqa itu bukan mausul, bukan al-ta'rif yang ada dalam jamak itu ya. Jadi sudah bukan, karena al-mausul tidak bersambung dengan sigot yang mengikuti atau bentuk kata yang mengikuti pola af'ala at-tafdil, af'ala yang bermakna melebihkan. Apa bahasa Inggrisnya? Kayak beautiful, more beautiful ngono lho. Apa ngarani apa istilahnya? Wis kalau bahasane ngono. Jadi tidak termasuk itu. Dan al-atqa juga bukan jamak, tapi itu mufrad. Tapi ahdunnya ada. Perjanjiannya ada secara khusus bersama dengan pengertian yang diberikan oleh sigot tafdil itu. Apa itu? Diferensiasi minat tamyiz, jelas terbedakan dari yang lain, tidak bisa umum artinya. Waqat ilmu syarakati, isi yang kedua adalah terputusnya perserikatan, artinya tidak ada yang terlibat di situ, hanya satu orang, nggak bisa orang lain. Al-atqa itu yang paling tatqa itu hanya satu. Namanya sigot apa namanya, the best itu kan cuma satu, nggak bisa. The best ya satu, sih ini anak loro ya gak the best no. Itu maksudnya satu. Kot ilmu syarokan nggak bisa itu kalau nggak satu. Jenenge wong paling misal af'alut tafdil antara lain kan bermakna paling. Nah sing makna paling itu kan paling baik, paling ya ditambah ya bahasa Inggris sih. Ya the best itu sing tidak beraturan. Good apa ya bahasanya? Kamu lebih baik. Kamu lebih baik bahasanya gue ngono kira. Jadi ada yang bermakna paling, ada yang bermakna lebih. Nah ini kan paling, jenenge paling ya jelas perserikatan apa namanya? Serikat atau keterlibatan orang bisa masuk ke kata itu jelas terputus, sudah tidak ada. Kalau sudah begitu fabatola maka jadi batal al-qaulu apa? Ucapan maksudnya keputusan bil umumi kelawan umum. Jadi al-atqa khusus. Wa ta'ayyana lan dadi tertentu al-qatu apa mutusaken
bil khususi kelawan khusus, maka sudah jelas ini adalah orang khusus yang dimaksud. Wal qasru lan juga tertentu al qasru apa membatasi, ayat itu membatasi ayat tersebut alaman ing atase wong nazalat kang mudun apa ayat fi ing dalem man radhiyallahu anhu, mugi paring ridho Allah subhanahu anhu saking man. Mannya ini sekalipun itu sifatnya umum karena termasuk isim mufham, tapi begitu ada radhiyallahu an jelas man tak nazalat fihi, itu jelas man nazalat fihi yang dimaksud adalah Abu Bakrin As-Siddiq. Itu sudah terbatas ke situ, ini nggak bisa dibawa kemana-mana karena indikasi untuk dimaknai umum tidak ada, menurut pertimbangan bahasa yang sudah diuraikan itu. Jam piro iki? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu salisatu, masalah ingkang nomor 3. Oh ya didik, tak lanjut nih wae. Bismillahirrahmanirrahim. Taqaddamat al-mas'alatu salisatu, tawi iki iku masalah kang nomor 3 terkait sababun nuzul. Taqaddama wis kepungkur, sudah berlalu anna surata sababi apa sak temene gambaranipun sabab iku qad ayatud dukhuli pasti mlebune fil ami ing dalem am. Gambarane sebab iku mesti mlebu terhadap kata yang am. Artinya pada asalnya kata itu sebenarnya adalah dimaksudkan umum, tetapi begitu ada sebab yang melatar belakangi ayat, kata tersebut kemudian menjadi khusus. Jadi gambaran sabab itu pasti masuk pada lafadz atau redaksi ayat yang bersifat umum, pasti sudah gitu. Waqat tanzilulan kadang-kadang al ayat waqat tanzilulan kadang-kadang mudun al ayatu apa pira-pira ayat alal asbabi ngatasi pira-pira sebab al khossati kang khusus. Waktu daulan dideleh opo ayat ma'ama ing dalam sabtane barang atau bareng karo barang. Maksudnya ayat nasibu kang nyesuai ya apa ma ha ing iku ayat sing ana sebabe iku mang. Mayunasibu itu dibayani dijelaske manya itu minal ayi saking pira-pira ayat al amati kang umum. Jadi kadang-kadang ada ayat yang memiliki sebab khusus, kemudian ayat tersebut diletakkan bareng karo ayat sing luwih umum, tapi sesuai karo sebabe, sesuai karo ayat sebelumnya. Alasannya riayatan kronon jogo linadbil Qur'ani maring sistematika Al-Qur'an wa husnis siyakilan bagusipun konteks. Fayakunu sehingga ono dzalikal khosu apa kata yang khusus tadi qoriban iku cedhak min suratis sababi saking gambaranipun sebab fi kaunihi ing dalem wontene sebab qat'iyat dukhuli pasti mlebune qat'i mlebune fil ami ing dalem pengertian kata am. Jadi gitu alasannya supaya yang khusus itu menjadi lebih dekat dengan sababnya, bahwa ia juga pasti masuk terhadap kata yang umum. Nanti kita lihat penjelasan ini mungkin tetap akan terasa membingungkan kalau tidak ada contohnya. Dan hal seperti itu sudah pernah dilakukan kama kaya dene barang ikhtaro ingkang sampun milih ing emma as-subki sapa Imam as-Subki. Isine ma yang dipilih oleh as-Subki ini adalah annahu sak temene peristiwa sak temene ndelai ayat yang tidak punya sebab setelah ayat yang memiliki sebab khusus itu rutbatun merupakan urutan mutawassitotun yang menengahi dunas sababi di bawah sabab wa fauqal mujarrad lan di atas al mujarrad ayat yang tidak ada sababnya. Jadi penengahnya seolah-olah dari tengah ayat, terus habis itu ada sebabnya, kemudian tidak turun, kemudian turun lagi suruh meletakkan di situ yang lebih umum, ayat yang maknanya lebih umum daripada sabab yang sudah tertentu yang ada di atasnya. Nanti akan ada contoh. Jadi yang umum itu tidak ada sababnya, yang di atas ada sababnya, itu ayat yang sebelumnya gitu. Mithaluhu fauqal mujarrati wa fauqal mujarrati, di atas ayat yang tidak ada sababnya. Oke, misalu utawi contoh ini pun pola ini
qauluhu inggih menika pangendikane Allah taala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawuti dan seterusnya. Alam tara ana ta ora ndelok sira Muhammad ilal ladzina maring wong-wong utu kang wis diwehi sapa alladzina nasiban ing sebagian ing bagian minal kitab saking kitab-kitab terdahulu yu'minuna kang padha iman sapa alladzina atau ya yu'minuna padha iman sapa alladzina atau hale padha iman sapa alladzina menjadi halnya daripada failnya utuhum itu bil jibti kelawan jibti iki ya kalau lihatin sih depan bil jibti iya bil jibti berhala di sini diartikan berhala, bisa juga diartikan dukun, bisa juga diartikan perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi intinya sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan selain Allah. Sudah. Pokoknya tidak iman sama Allah, malah percaya pada jibti ila akhiri An-Nisa sampai 51. Fa innaha krana sak temene ayat menika alam tara iku isyaratun adalah sebuah isyarah atau kode ila Ka'b bin Asyrafi maring Ka'b bin Asyraf wa nahwilan saumpamane Ka'b bin Asyraf min ulama Yahudi saking ulama-ulama orang Yahudi lama semangsane ono. Kapan itu terjadi? Ketelama semangsane qadimu titik keliru artinya wa nahwilan saumpamane Ka'b bin Asyraf min ulama Yahudi titik wis titik iya utawa di koma atau titik koma min ulama Yahud saking ulama Yahudi. Jadi itu ada kode mengarah ke Ka'b bin Asyraf dan orang-orang yang semacam Ka'b bin Asyraf ini dalam hal perilakunya. Lama qadimu Makkata semangsane semangsane teko atau hadir sapa ulama Yahud ini termasuk Ka'b bin Asyraf itu Makkata di Mekah, ke Mekah wasyahadu lan nyekseni sopo atau menonton bisa diarti mengetahui menyaksikan sopo Ka'b bin Asyraf itu qatla badrin ing atau dapat berarti mereka terlibat dalam perang Badar qatla badrin ing korban-korban perang Badar haradu moko ngompori sopo ulama Yahud itu al musyrikin nang wong-wong musyrik alal akhdhi ing atase njupuk bitakrihim kelawan dendame wong musyrik. Maksudnya huwa sa'ruhu itu artinya dia itu dendam saya. Jadi kalau huwa sa'ruhu berarti dia adalah orang yang pernah membunuh sehingga saya harus berdendam pada dia gitu. Jadi al-akhdi bitakrihim itu ngatasin jupuk bitakrihim kelawan dendamnya. Maksudnya balas dendam. Mendorong mereka ulama Yahudi itu mendorong orang musyrik untuk balas dendam wa muharabatin nabi dan memerangi kanjeng nabi karena saudara-saudara orang musyrik kan banyak yang meninggal juga gitu. Itu dikompori sampai ulama Yahudi itu fasa'aluhum terus takon fasa'alu terus ngoten mari dikompori wis to balas dendam nang kanjeng nabi terus akhirnya wong musyrik takon fasa'alu terus takon sapa musyrik hum nang ulama Yahud man ahda sabila man utawi sopo ahda ingkang luweh dunung apane sabilan dalane sopo jajal sing paling dunung Muhammadun apakah itu iku Muhammadun Muhammad wa ashabulan sahabat-sahabat Muhammad amnahnu apa kita ini miturutmu wahai ulama Yahud kijane sing dunung saya ingatkannya dunung sajalah ahda itu lebih mendapatkan petunjuk tidak begitu memahamkan sopo sing luweh dunung dalane sapa sing luwih dunung pikire jajal Muhammad karo sahabat apa awak dhewe iki tanya orang musyrik kepada ulama Yahud faqalu terus jawab sapa ulama Yahud antum wa awakmu no jenenge wong ngompore ya awakmu no sing luwih dunung padahal ma ilmihim ing dalam sartane weruhe wong ulama Yahud itu bima terhadap napa mawon tegese informasi fi kitabim sing wonten teng kitabe ulama Yahud napa niku maneh min na'tin nabi saking
sifate Kanjeng Nabi al-muntabiki ingkang cocok ngeplek alaihi ngatasi niku naat. Atau alaihi ngatasi niku nggih saged, atau alaihi ngatasi Nabi. Jadi mereka bilang antum, yo awakmu wahai orang musyrik, kalianlah yang lebih dunung dalane, sing luwih cetha pikire, sing luwih waras. Ya awakmu ngono. Padahal mereka tahu sifat-sifat Kanjeng Nabi yang ada di kitab mereka itu udah cocok pada Kanjeng Nabi. Sebab kedua, wa akhdil mawathiqi, lan sebab wis ngambil perjanjian, sudah diambil perjanjian. Wa akhdil kitabi ai ma'a akhdil kitabi. Wa ma'a akhdil kitab ing dalem sartane akhdil kita akhdil mawathiqi, njupuk perjanjian alaihim ing atase para ulama Yahud. Isinya perjanjian Allah yaktumuhu, bahwa ora nutupi sapa wong ulama Yahud hu teng niku naate Nabi, sifat Nabi. Padahal mereka juga sudah berjanji tidak akan menutupi itu. Karena sudah ada perjanjian, fakana maka ono zalika apa mengkunu ilmihim wa akhdil mawathiq, zalika apa mengkunu ilmihim bima fi kitabihim wa akhdil mawathiq alaihim, iku amanatan, dadi amanat lazimatan kang wajib lahum, atau tetap lahum kaduwe ulama Yahud. Jadi wis dadi amanah sing kudu disampaikan, jane ora usah ditutup-tutupi. Pemergo gengsi paling. Tapi saya tidak Yahud yang sekarang tidak begitu maksud saya. Wis saya artikan saja lah. Saya tidak banyak ngono-ngono saya, aku gak perlu soalnya. Walam ya'dulan durung nglaksanakno sapa ulama Yahud ha ing keamanah. Haitsu ing dalam sekirane kalu ngucap sapa wong-wong Yahud lil kufari maring orang kufar al kufar al musyrik dadi itu, antum utawi sira adai kuluh dunung sapa sira apane sabilan dalan. Ngucap kaya niku wau hasadan krana dengki lin nabi nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sekali lagi ini pembahasan terhadap peristiwa. Karena hasadan ini adalah hati. Kalau itu berupa wujud, jadi kedengkian itu mewujudnya. Ya mungkin dari ungkapan itu ungkapan kedengkian, mungkin begitu. Hasadan mergo ungkapan kedengkian lin nabi teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ayatnya. Itu bisa sama lihat ayatnya, akan ketahuan nanti kalau sama lihat ayat itu. Jadi alam tara ilal ladzina itu beberapa ayat sampai kemudian di halaman berikutnya. Itu akan ada ayat selanjutnya. Itu ada sababun nuzulnya kalau ayat itu. Yang pertama alam tara itu. Jadi sebabnya adalah setelah perang Badar, orang ulama Yahud itu mengompori orang musyrik supaya balas dendam dan perang pada Nabi. Begitu mereka ditanya, ulama Yahud itu ditanya orang-orang musyrik, siapa yang lebih dunung dalane sing luwih waras pikir iki sapa? Ya sampean no. Jadi ini ulama Yahud ngomong nang musyrik, padahal mereka sudah mengantongi informasi sifat-sifat Nabi itu cocok pada Nabi Muhammad, tapi mereka tetap jawab sesuatu yang seharusnya bukan itu. Itu sebabnya. Nanti peristiwanya itu fakot tadammanat moko teman-teman wis mencakup atau mengandung berisi nggih saged al hadil ayatu apa ayat menika alam taro itu ma'ahadzal qauli bareng karo penjelasan menika iku at-tawa'udah ing ancaman. Jadi ayat tadi alam tara itu juga mengandung ancaman alaihi ing atase mungkin tarkil amanah ya. Jadi ancaman karena meninggalkan amanah itu. Alaihi ing atase tarkil amanah. Ma'ahadzal qauli ing dalam qaul menika at-tawa'uda ing ancaman alaihi atau alaihi ing atase tarkil amanah. Jadi ayat itu juga mengandung ancaman. Di samping pendapat tadi itu, penjelasan tadi, ayat ini juga mengandung ancaman alaihi ing atase tarkil amanah, gara-gara meninggalkan amanah. Ancaman itu al-mufida yang memberikan pengertian lil amri terhadap perintah bimukobili dengan melakukan pembandingnya. Jadi kalau diancam kamu akan saya hukum karena melanggar amanah, berarti sebaliknya pembandingnya itu berarti perintah laksanakanlah amanah. Bimukobili pembandingnya
ancaman al mustamili yang meliputi ala adail amanati ngatasi nglaksanano amanah allati kang hiya utawi allati bayanu sifatin nabi jelasno sifatin nabi bi ifadati kelawan aweh pengertian annahu sak temene kanjeng nabi atau memberikan informasi annahu sak temene kanjeng nabi iku al mausufu kang den sifati fi kutubihim ing dalem kitab-kitabe wong-wong ulama Yahud. Jadi ayat itu mengandung ancaman yang berarti harus melakukan yang berarti perintah untuk melakukan sebaliknya itu. Kalau mereka menutup informasi maka sebaliknya harus membuka informasi itu gitu. Wa dzalika lan utawi mengkono kedadosan pelaksanaan amanah itu munasibun sesuai liqaulihi maring pangendikane Allah taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat itu kepada orang yang berhak menerima amanah itu. An-Nisa 57. Kalau tadi kan ayat sebelumnya itu, beberapa ayat sebelumnya yang tadi itu. Fahadha moko utawi ayat menika iku amun umum fi kulli amanatin ing dalam saben-saben amanah wa dzalika lan utawi mengkono yang ada di ayat sebelumnya iku khosun khusus bi amanatin kelawan amanah hiya kang utawi amanah sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifatnya Kanjeng Nabi bitariqi sabiki kelawan metode ingkang sampun kepungkur. Jadi gitu. Kalau yang ini umum semua amanat apapun jenisnya harus disampaikan. Kalau tadi khusus amanahnya yaitu amanah yang berupa menyampaikan sifat-sifat Nabi yang ada di dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Wal amulan utawi kata yang umum maksudnya innallaha ya'murukum itu talin mengikuti lil khosi maring kata yang khos fir rasmi ing dalam tulisane. Jadi memang ayatnya memang alam taro dulu itu, baru setelah itu innallaha ya'murukum. Tapi beberapa ayat panjang sekali ayatnya. Beberapa ayat mutarohin iku datang belakangan anhu saking khos fin nuzuli ing dalem mudune ya, titik. Jadi ayat yang innallaha ya'murukum turunnya itu beberapa bahkan bisa tahun itu. Jadi setelah alam taro kemudian sampai wakaf ada beberapa ayat itu tidak turun, masih berapa tahun kemudian turun innallaha ya'murukum itu. Dalam rosemnya langsung di bawahnya ayat yang khos, tapi dalam turunnya jauh setelah itu gitu. Wal munasabatulan utawi kesesuaian susunan dan makna tak tadi kununtut apa munasabatuh ulama ing mlebune barang dalakang nuduhaken alaihi ngatasi emma al khosu apa hukum kang khos atau pengertian yang khos fil ami ing dalam am. Jadi penyesuaian urutan ayat itu menuntut adanya pengertian bahwa apa yang ditunjukkan oleh sesuatu yang khusus, informasi khusus yang ada di atas itu masuk terhadap hukum yang ada di ayat yang lebih umum, yaitu setelahnya itu. Walidha, dan karena alasan inilah karena alasan munasabah inilah kala ngendika sapa Ibnul Arabi, Imam Ibnul Arabi fi tafsirin dalam tafsiripun Imam Ibnu Arabi ngendikane wajhun nazmi utawi sisi sistematis Al-Qur'an annahu iku sak temene Gusti Allah akhbaro iku sampun ngabaraken sapa Allah angkit mani ahlul kitab saking nutupini ahlul kitab sifat Muhammadin ing sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad wa qaulihim lan ucapane wong-wong Yahud innal musyrikin sak temene wong musyrik iku ahda luwih dunung apane sabilan dalane fakana moko ono zalika apa mengkono qaulihim wakitmani ahlil kitab tadi iku dadi khianatan, bentuk pengkhianatan minhum dari ulama Yahud. Jadi karena ada alasan itu sisi sistematisnya adalah bahwa Allah pertama menginformasikan ahlul kitab yang menyembunyikan sifat Nabi. Kedua menginformasikan bahwa mereka mengatakan orang musyrik itu lebih dunung dalani, sehingga itu menjadi bentuk pengkhianatan. Otomatis setelah itu fanjarro, maka tergiring akhirnya tergiring al-kalamu opo pembicaraan di ayat itu ila dzikri jami'il amanati maring nyebut sekabehane amanat. Intaha entek apa pangendikane Ibnu Arabi. Mungkin kalau kita bisa membayangkan di kaidah paragraf yang ada di bahasa Indonesia itu ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif. Jadi
Kalau yang induktif itu disebutkan rinciannya dulu baru kaidah umumnya itu. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau deduktif itu kaidah umumnya dulu disebutkan baru rinciannya gitu. Atau saya terbalik, saya tidak tahu itu. Jadi ada induktif, ada deduktif. Mungkin gitulah bahasanya. Di Quran pun ada mungkin yang semacam itu, meskipun tidak persis, tidak bisa kita berlakukan terhadap Al-Quran karena punya kaidah sendiri. Seperti saya pernah baca di artikelmu itu, bahwa harus melihat Al-Quran yang menggunakan perangkat yang terkait dengan Al-Quran, tradisi Muslim ya pakai tradisi Muslim. Pertamanya begitu, jangan pakai pisau-pisau yang lain dulu, biarkan tradisi mereka berbicara tentang tradisi mereka gitu, jangan diukur pakai yang lain. Mungkin begitu yang saya mengerti dari membaca urutan-urutan diskusi naskah yang ada di kajianmu kemarin, saya minta itu. Oke, terima kasih untuk itu. Selanjutnya, qala ngendika intaha apa pangendikane Ibnu Arabi. Selanjutnya qala ngendika sapa ba'du sebagian para ulama wala yaridu. Lah ini kalau di sini diharokati yaridu, tapi berdasarkan konteksnya saya bandingkan dengan naskah saya itu, mungkin yang lebih tepat itu wala yuraddu. Jadi tidak ditolak. Kalau wala yaridu itu artinya tidak datang informasi, bahwa tidak datang informasi ta'akhuru nuzuri ayatil amanati, itu berakhir atau terakhirnya turunnya ayat-ayat amanat, anilati terlambat dari ayat qabla yang sebelumnya ayatil amanat, binahwi sittina kelawan saumpamane, binahwi sittina sinin kelawan saumpamane 6 tahun. Tidak datang informasi bahwa turunnya ayat itu betul-betul terlambat 6 tahun setelah alam taro tadi itu. Itu kalau dibaca yaridu. Padahal ada informasinya. Informasinya bahwa ayat itu turunnya 6 tahun setelah alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti, dan sampai ayat sebelum Allah ya'murukum itu, sebelum ayat Allah ya'murukum itu turunnya 6 tahun pasca itu gitu. Ada informasinya kalau dibaca yaridu. Dan tidak ada informasi, tidak datang maksudnya tidak ada informasi. Itu kalau dibaca seperti itu pengertiannya gitu. Tapi nyatanya ada informasinya bahwa itu terlambat 6 tahun itu loh. Jadi kemungkinannya ini dibaca wala yuraddu. Karena melihat seterusnya, di anna zamana, karena sesungguhnya zaman, waktu, jeda waktu, innama yustaratu fi sababin nuzuli la fil munasabati. Bahwa zaman itu dipersyaratkan atau dipertimbangkan dalam soal pembicaraan sababun nuzul, bukan persoalan kesesuaian ayat, munasabatul ayat, til ayat, munasabah bainal ayat itu ya. Tidak dalam soal itu, jadi dipertimbangkannya dalam soal sababun nuzul, tidak dalam soal munasabah. Jadi mungkin saya baca yuraddu saja ya, saya tidak tahu. Jadi pokoknya dua pengertian kemungkinan saya sampaikan. Jadi kalau dibaca yaridu berarti maksud daripada wala yaridu ta'khuru nuzuli sampai lafil munasabah itu maksudnya kalau saya baca yaridu tidak ada informasi bahwa ayat tersebut, ayat amanat itu turunnya belakangan, lambatnya itu sampai 6 tahun jedanya. Tidak ada informasi itu 6 tahun itu. Tapi kalau dibaca yuraddu, dan saya lebih mantap ke ini, wala yuraddu lan ora den tolak, tidak bisa digugat apa ta'akhuru nuzuli ayatil amanati, terakhiri atau datang belakangannya nuzuli turunnya ayatil amanati, ayat amanat, innallaha ya'murukum itu anillati saking ayat qablaha sadurunge ayatil amanat, binahwi digugateku binahwi sittina sinina, binahwi sitti sinina kelawan saumpamane 6 tahun. Jadi terlambatnya innallaha ya'murukum itu yang berjeda sampai dari ayat sebelumnya alam taro itu sampai 6 tahun tidak bisa digugat atau ditolak
dengan argumen bahwa innallaha ya'murukum itu turunnya berjeda setelah 6 tahun. Artinya 6 tahun ndak usah jadi pertimbangan. Alasannya apa? Li'anna zamana krana sakmene waktu, jeda waktu innama iku hanya saja yushtaratu dipun syarataken opo zaman fi sababin nuzuli dalam soal asbabun nuzul. La fil munasabati duduk ing dalam kesesuaiane. Dalam soal munasabatul ayat bil ayat. Kalau munasabah pasti memang di mana setelah informasi alam taro ilal ladina itu tadi, pas setelahnya itu memang innallaha ya'murukum. Kalau dalam soal munasabah pasnya memang di situ. Meskipun sebenarnya antara ayat yang satu dengan yang datang belakangan tadi itu jaraknya 6 tahun. Gitu. Li'annal maksuda krono sak temene sing dituju minha saking munasabah, dari ilmu munasabah iku watu ayatin den delay satu ayat fi maudhi'in ing dalam satu posisi yunasibu ing dalam suatu letak yunasibu kang sesuai atau menyesuai apa maudhi'in ha ing iku ayat. Jadi maksudnya munasabah itu ya bagaimana ayat yang diletakkan sesuai dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Maksudnya itu ilmu munasabah, tidak peduli zamannya. Nah, kalau peduli pada zamannya ya ikrok mestinya ning ngarep no, kan gitu. Tapi kan tidak ternyata urutannya itu. Wal ayatul lan utawi pira-pira ayat, atau kalau diatofkan li annal ayata gitu boleh juga. Wal ayatul lan utawi pira-pira ayat kanat iku ana apa ayat tanzilukum mudun apa ayat ala asbabiha berdasarkan sebabnya. Wa ya'muru tentu tetap ada ibtidai, ada sababiyah. Ini tetap yang ada sebabnya. Jadi yang dibicarakan yang ada sebabnya. Ala asbabiyah berdasarkan sebab-sebabnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa ya'muru lan merentahaken, ini ada kanat khobarnya, ada diatofkan ya'muru. Ataf katanzilu itu. Wa ya'muru lan biasa memerintahkan sapa an-nabi kanjeng nabi biwatiha kelawan deleh ayat sing mudhun mau fil mawadhi ing dalem pira-pira tempat allati kang alima sampun ngertos sapa kanjeng nabi minallahi saking Allah, bahwa nabi tahu dari Allah annaha ing sak temene ayat, annaha sak temene mawadhi atau annaha sak temene allati iku mawadhi'uha yaiku pira-pira tempate ayat gitu. Jadi kalau dalam munasabah memang itu persoalan yang tujuannya mengetahui munasabah itu ya memang kita mengetahui bahwa ayat ini diletakkan di sini di tempat yang sudah diukur kesesuaiannya oleh Allah, diinformasikan kepada nabinya antara sebelumnya dan setelahnya itu sudah diukur. Dan Nabi yang memerintahkan, dan nanti ada diskusinya sendiri munasabatul ayat, ada munasabatus bainas suwar, al munasabah bainal ayat. Itu didiskusikan sendiri, nanti ada sendiri. Cuma di sini kan bahas masalah asbabun nuzul, bahwa itu pun terkait dengan letak dan posisi ayat. Jadi boleh jadi ayat yang di atas bicara tentang hal rinci, ada asbabun nuzulnya, kemudian datang lagi ayat membicarakan hal yang lebih umum daripada yang di atasnya gitu. Mungkin itu informasinya. Ada diskusinya sendiri ya nanti. Jadi di bab ini itu menjelaskan tentang menjelaskan seperti kaidah pertama, yaitu bahwa gambaran sebab itu pasti masuk, gambaran sebab yang khusus itu pasti termasuk ke dalam gambaran redaksi ayat yang maknanya lebih umum gitulah. Seperti tadi peristiwa menutupinya orang Yahudi yang menutupi sifatnya Nabi itu, setelah itu langsung disampaikan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dan seterusnya. Oke, mungkin sampai di situ. Banyak sekali saya nggak punya kapasitas otak yang jelas nih nyekel pengertian nih. Angel pun iku mawon muga-muga saged dipahami. Waalaikumsalam. Muga-muga saged dipahami, muga-muga oleh manfaat, muga-muga barokah, muga-muga saged istiqomah. Wan siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Al-mas'alatur rabi'atu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Di rumah nih. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khotimati.